Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saluma, mahasiswa RPL Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Fenomena child free dalam pandangan hukum Islam dan kesehatan. Child free akhir-akhir ini mulai ramai di Indonesia. Child free sendiri adalah seseorang yang tidak ingin memiliki anak, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak hasil adopsi. Fenomena child free sempat ramai diperbincangkan oleh pernyataan selebgram atau influencer Gita Savitri Devi atau lebih dikenal dengan Gita Sav. Gita Sav merupakan seorang YouTuber, penulis buku, dan penyanyi. Ia pernah menjadi perbincangan hangat setelah mengatakan bahwa tidak memiliki anak atau child free merupakan cara alami untuk awet muda. Gita Sav mengatakan bahwa tidak memiliki anak membuatnya bisa tidur 8 jam setiap hari, tidak stres karena anak, dan memiliki uang untuk perawatan wajah. Pernyataannya ini sempat menuai kontroversi di masyarakat. Beberapa dari mereka membandingkan dengan para artis yang tetap awet muda meskipun memiliki banyak anak. Ada kecenderungan semakin banyak orang memilih untuk tidak memiliki anak, terutama di negara-negara barat. Di negara-negara maju seperti Amerika sudah menganggap bahwa child free merupakan hal yang lumrah. Fenomena child free marak terjadi di masyarakat di mana banyak orang yang berprinsip bahwa memiliki anak bukan merupakan prioritas dalam keluarga. Hal ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan, salah satunya dianggap menghambat untuk mengembangkan diri dan karir atau jabatan. Menurut hukum Islam dari Al-Ghazali menjelaskan dalam karyanya Ihya Ulumuddin ada banyak keuntungan yang diperoleh setelah menikah, termasuk kemungkinan untuk melahirkan anak yang soleh, menjaga syahwat, mengelola rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan mendapatkan pahala atas upaya keras untuk membesarkan keluarga. Sedangkan tujuan pernikahan menurut Imam Al-Ghazali, pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Bidang Pembina Kesejahteraan Keluarga, Salma Orbaiyinah, pernikahan antara laki-laki dan perempuan sunatullahnya adalah memiliki anak sebagai generasi penerus. Secara eksplisit, hukum child free dalam Islam adalah tidak haram, karena memang tidak ada ayat Al-Quran dan hadis yang mewajibkan suami istri untuk memiliki anak. Tetapi terdapat anjuran agar mempunyai anak sebagai generasi penerus keturunan. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74 dan Al-Kahfi ayat 46. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Child free jelas melanggar norma sosial dan agama, sebab memiliki anak adalah kebahagiaan fitrah manusia. Peneliti-peneliti juga menunjukkan hasil yang saling bertolak belakang terkait dengan manfaat child free bagi kesehatan fisik dan kesehatan mental. Begitu pula dengan dampak kesehatan jangka panjang. Wanita yang tidak memiliki anak lebih mungkin mengalami kanker payudara, ovarium, dan endometrium. Wanita yang memilih child free tentu tidak akan mengalami fungsi kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Padahal ketika seseorang wanita mengalami fungsi-fungsi tersebut, secara alami proses hormonal pada tubuh akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat mengurangi resiko kanker payudara. Kehamilan juga akan menyebabkan penurunan jumlah total siklus pelepasan sel telur dari indung ovulasi yang erat kaitannya dengan penurunan resiko kanker ovarium. Demikian pula dengan lapisan endometrium dalam rahim. Endometrium sangat sensitif akan lingkungan hormonal. Ketika seorang wanita mengalami kehamilan, lapisan endometrium akan terpapar dengan hormon estrogen dan progesteron. Paparan hormonal tersebut telah terbukti mengurangi resiko kanker endometrium. Selain itu, wanita usia tua tanpa anak juga cenderung akan mengalami kematian yang lebih cepat. Data dari Japan Collaboration Cohort Study menentukan bahwa wanita tanpa anak usia 40 tahun atau lebih memiliki tingkat kematian yang tinggi akibat semua penyebab kematian dibandingkan dengan wanita dengan anak.
Peningkatan resiko kematian juga terjadi akibat kanker rahim, ovarium, dan kanker serviks. Pada pandangan child free ini adalah pandangan liberal yang tidak boleh ditiru karena ia menyimpang dari fitrah manusia berumah tangga. Pada umumnya tujuan orang berumah tangga itu adalah ingin mempunyai keturunan yang kelak bisa mendoakan orang tuanya jika mereka sudah meninggal. Jadi pemikiran child free ini sedikit berbahaya karena dengan adanya pemikiran tersebut manusia tidak akan pernah ada di bumi. Selain itu, angka kelahiran pun akan menjadi rendah. Child free juga tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena tujuan menikah adalah untuk mempunyai keturunan. Disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu senang jika umatnya mempunyai keturunan yang banyak. Pandangan lain adalah bahwa dengan mempunyai anak, orang tua pada masa tuanya akan ada yang merawat dengan ikhlas. Semoga kita dapat mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan sebelum menentukan keputusan, termasuk keputusan untuk child free. Jangan hanya sekedar mengikuti tren influencer, tetapi kita tidak tahu dampak baik dan buruknya di masa depan dan segala resiko konsekuensi yang terjadi baik dari sisi positif dan sisi negatif. Demikian paparan dari fenomena child free menurut hukum Islam dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.